Oke, selamat pagi anak-anak yang kami kasihi. Selamat datang di tahun ajaran 2020 dan 2021. Awal tahun ini saya yakin kalian pasti merasa jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya selama kamu duduk di bangku SMP atau di bangku SD sampai SMP. Nah, kenapa jauh berbeda? Karena memang tahun ini kita belajar tidak lagi tatap muka, melainkan kamu di rumah dan saya di sekolah. Kita belajar dari jarak yang jauh. Namun walaupun dari jarak yang jauh, tapi saya harap kita dapat terus belajar dengan baik. Nah, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Lasmayanti. Kedepannya saya akan mengajarkan bahasa Indonesia di kelas 9 dan beberapa guru yang lain juga akan membantu saya mengajar di kelas 9. Oke, tanpa basa-basi saya langsung masuk ke topik kita pagi ini, yaitu teks laporan percobaan. Saya yakin kalian pernah melakukan percobaan ketika di kelas 7 maupun kelas 8, yaitu ketika praktikum biologi. Nah, dan seperti kalian ketahui, sekarang ini banyak para ilmuwan berlomba-lomba mengadakan percobaan untuk dapat menemukan vaksin yang jitu untuk dapat mengobati pasien COVID-19. Nah, sekarang kita kembali, apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan percobaan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan maupun beberapa atau sekelompok para ilmuwan. Nah, semuanya itu nanti akan dituang pada teks laporan percobaan. Kemudian, apa tujuan ditulisnya sebuah teks laporan percobaan? Segala sesuatu yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya di sini adalah memberikan informasi yang jelas kepada pembaca, sehingga pembaca dengan mudah untuk dapat memahami apa yang dituangkan ilmuwan di dalam teks laporan tersebut. Oke, nah, sebuah teks laporan percobaan memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah teks laporan itu memang harus benar-benar adanya atau fakta. Para ilmuwan harus menuangkan di situ memang benar-benar tanpa adanya sesuatu yang ditambah-tambahi atau tanpa adanya pandangan kita, perspektif kita. Contoh fakta adalah, saya yakin kalian sering atau pernah beberapa bulan lalu mendengar di televisi bahwa jambu merah, jambu biji atau yang dikenal dengan guava dianggap mampu menyembuhkan pasien COVID-19. Apakah itu benar-benar fakta? Kalau memang itu fakta, otomatis COVID-19 telah lenyap dari bumi kita. Namun apa yang terjadi ternyata itu tidak betul. Oke, itu bukanlah fakta. Nah, bagaimana contoh fakta? Faktanya adalah matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Oke, itu adalah fakta yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Yang kedua, teks laporan percobaan harus dituang dengan lengkap, utuh, tidak boleh dipenggal-penggal. Oke, jadi dia harus dituangkan, disajikan secara lengkap dari awal, pertengahan hingga akhir. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah objektif. Apa sih Bu objektif? Objektif itu memang sesuai dengan kenyataan, tidak boleh ditambah-tambahi. Misalnya, ketika percobaanmu itu gagal, kamu harus benar-benar menuangkan bahwa percobaanmu itu gagal. Atau misalnya percobaan kamu itu berhasil, harus kamu tuangkan bahwa percobaan kamu berhasil. Hasilnya adalah ini, dan ini. Oke? Fakta dan objektif terdengar hampir sama. Oke? Kemudian, sebuah teks laporan percobaan yang baik itu harus memiliki dua unsur. Yang pertama adalah struktur, dan yang kedua adalah harus sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, kita perhatikan yang pertama. Bagaimana sih strukturnya? Teks laporan percobaan yang baik harus memiliki struktur. Struktur itu adalah urutan yang sistematis.
pintu gerbang untuk memasuki sebuah percobaan. Jadi di judul ini harus kamu tulis dengan singkat, padat, dan jelas. Dan usahakan di judul ini menggunakan kata kunci, sehingga ketika orang melihat, membaca teks laporan kamu, oh ternyata teks laporan percobaan ini untuk membuat hand sanitizer yang standar WHO contohnya. Oke, kemudian teks laporan harus memiliki tujuan yang jelas, ya, sehingga orang lain, pembaca maupun audiens itu bisa memahami dan bisa kita meniru, kita sebagai audiens bisa meniru, mempraktekkan sendiri di rumah, ya, kalau tujuannya itu jelas. Yang ketiga, di teks laporan itu pasti memiliki bahan dan alat untuk mendukung percobaan tersebut. Contoh, untuk membuat hand sanitizer kita membutuhkan alkohol 70%, kita membutuhkan gliserol, kita membutuhkan H2O dan lain sebagainya. Oke, bahan-bahan itu harus dituang dengan jelas. Kemudian langkah-langkah. Nah, di sini letak kuncinya. Sebuah teks laporan percobaan harus menjelaskan, memaparkan langkah-langkah percobaannya bagaimana dari awal sampai akhir. Nah, kemudian yang terakhir adalah simpulan. Simpulan dari percobaan itu apa? Kita tuangkan pada bagian simpulan ini. Oke? Nah, yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Bahasa yang digunakan biasanya pada teks laporan itu adalah bahasa yang baku. Jadi unsur-unsur apakah yang ada di situ? Oke, perhatikan. Biasanya pada teks laporan percobaan, kaidah kebahasaan yang sering muncul adalah menggunakan sinonim maupun antonim. Saya yakin kalian masih ingat apa itu sinonim. Sinonim adalah bagus, bersamaan kata, dan antonim adalah lawan kata. Oke, kemudian adalah kata bilangan. Kata bilangan ini biasanya sering muncul pada bahan dan alat. Contohnya, contohnya 250 ml alkohol. 250 ml itu adalah kata bilangan yang menunjukkan takaran pada alkohol. Oke, kemudian adalah banyak menggunakan kalimat perintah. Contoh, campurkan, aduk, tuang, itu semua adalah kata-kata kalimat-kalimat perintah. Oke, kemudian banyak menggunakan kata hubung. Apa itu kata hubung? Nah, kata hubung yang biasa sering digunakan pada teks laporan percobaan contohnya seperti ini: dan, atau, jika, apabila, dan lain sebagainya. Oke, kemudian adalah kata rujukan. Nah, mungkin kata rujukan baru kali ini kalian dengar. Kata rujukan itu adalah kata yang merujuk kepada kata yang lain tapi sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh kata rujukan: saya dan Ibu Novi adalah guru bahasa Indonesia. Kami berdua adalah wanita. Kami di sini merujuk kepada saya dan Ibu Novi. Contoh yang lain: jeruk nipis dan buah lemon banyak mengandung vitamin C. Kedua buah tersebut dianggap mampu mengatasi penyakit panas dalam. Nah, kedua buah tersebut, kata tersebut di sini merujuk kepada jeruk lemon dan jeruk nipis. Oke, sampai di sini mengerti, nak? Oke. Nah, kemudian ada istilah teknis. Istilah teknis ini adalah istilah-istilah yang digunakan pada satu bidang ilmu tertentu. Contoh, campurkan 250 ml alkohol dengan gliseril. Nah, aduk sampai homogen. Kata homogen di sini adalah istilah teknis yang digunakan untuk mencampurkan larutan. Contoh yang lain: besi maupun logam ketika kita letakkan di luar ruangan otomatis akan terkena sinar matahari maupun hujan. Nah, besi tersebut
sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya yakin karena ini adalah pertemuan pertama, mungkin banyak kamu yang istilah-istilah yang kamu tidak pahami. Oke, sesuai dengan jadwal kita, yang kamu ketahui bahwa jadwal kamu belajar adalah 60 menit. Nah, sisa beberapa menit ke depan adalah waktu kamu untuk bertanya kepada saya maupun guru bahasa Indonesia kamu yang lain mengenai materi yang kamu tidak ketahui. Oke, saya harap kita bisa sama-sama bekerja sama dan ke depannya itu kita dapat belajar dengan baik. Oke, itulah materi dari saya dan tetap sehat. Terima kasih.